Kiwei. 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 Kiwei dasar kau. Kiwei, aku kasih tahu. Pergi sana. Shurong. Shurong, Shurong, jangan pergi. Jangan pergi, biar aku jelaskan, oke? Dengar penjelasanku, biar aku jelaskan. Aku tahu ini tidak seperti yang kau lihat. Ini tidak sama dengan yang kau lihat. Aku sudah melihatnya, itu tidak benar. Ini benar-benar tidak seperti itu. Lepaskan Kiwei. Dasar kau, dasar kau. Munafik. Pembohong besar. Kau pembohong. Aku minta kau lepaskan aku. Shurong, kau harus dengar aku. Aku tidak mau dengar lagi. Aku bilang kita sudah selesai. Laoda, Laoda, Laoda. Ada apa malam ini? Tidak ada, pulang saja, dan tidur tidak ada. Jaga Kiwei. Aku akan cari sekretaris. Zhao Zibo. Ini bukan urusanmu. Apa maksudnya bukan urusanku? Kiwei melakukan sesuatu padamu. Aku bilang ini bukan urusanmu. Biarkan aku sendiri. Kau seharusnya suka Xin Mei. Dia lebih cantik. Dan kita sahabat baik. Apa yang harus kau pikirkan sekarang adalah apakah kau suka orang yang suka padamu. Jadi pacarku. Lepaskan aku. Xin Mei yang datang membujukku. Aku mabuk. Jadi aku salah mengira dia adalah kamu. Jangan bilang lagi. Aku bilang. Kita sudah putus. Ada APA? Apa yang terjadi? Benarkah Niu Shurong tidak pulang tadi malam? Jauh lebih dari itu. Kiwei dan Zhao Xinmei terjadi sesuatu. Aku memang melakukan kesalahan. Tapi kenapa kamu tidak memberi kesempatan untuk menjelaskan? Aku memberimu kesempatan untuk menjelaskan. Tapi bisakah waktu mengalir kembali? Bisakah aku berpura-pura tidak ada yang terjadi? Jangan bicara apa-apa. Shurong, aku minta maaf. Aku yang harus disalahkan. Aku minum terlalu banyak tadi malam. Jadi beginilah keadaannya. Aku tidak berharap kalian berpisah karena kesalahpahaman. Aku memohon maafmu. Aku tahu kamu kehilangan banyak. Karena aku. Tapi seperti yang kamu katakan. Semua ini bukanlah yang aku inginkan. Kenapa kamu membalas dendam padaku seperti ini? Shurong. Bagaimana mungkin aku berniat membalas dendam padamu? Apalagi?
Aku ini perempuan. Bagaimana mungkin aku membalas dendam padamu dengan cara ini? Tidak. Ini bukan salahnya. Ini salahku. Aku yang harus disalahkan. Qiwei, jangan khawatir. Aku akan bicara dengan Shurong. Dia akan memaafkanku. Dongfang, kemarilah. Kenapa? Jangan banyak bicara, kemarilah saja. Aku lelah, aku mau istirahat. Aku punya roti kukus. Kita bisa makan dengan gula, kamu tahu betapa enaknya. Pergi, aku mau baca. Biarkan aku sendiri. Shurong. Jika memberiku beberapa tepuk tangan, bisa meringankanmu. Lakukan saja. Aku tahu kamu merasa sakit. Aku mengerti perasaan itu. Sesuatu yang menjadi milikku dirampas. Aku tidak ingin kamu merasakan sakit ini. Shurong, aku memohon padamu. Maafkan aku, tolong. Dan jangan salah paham dengan Qiwei. Satu-satunya yang dia suka adalah kamu. Berhenti. Aku tidak akan percaya. Mabuk dia memelukku malam itu. Kita berhenti. Aku tidak mau mendengarnya. Ketika dia memelukku, dia menyebut namamu. Kamu tahu kita minum terlalu banyak malam itu. Aku diam-diam menyukai Qiwei sepanjang waktu. Jadi ketika hal seperti itu terjadi, aku tidak menolaknya. Zhao Xinmei, kenapa kamu tidak punya malu? Aku bahkan tidak bisa terus mendengarkan. Niu Shurong bahkan tidak mau melihatmu. Kenapa kamu masih berdiri di sana? Maaf? Aku beritahu kamu. Aku tumbuh besar bersama Niu Shurong. Tidak ada yang bisa merusak hubungan antara kami. Termasuk Qiwei. Kamu lihat Zhao Xinmei itu. Lihat seperti apa dia. Wajahnya seperti labu beku. Kenapa Qiwei tertarik padanya? Dia pasti memainkan beberapa trik. Kita bisa menyebarkan berita ini. Ini bisa membuatnya sangat malu. Ngomong-ngomong, aku tidak berani memberitahumu itu. Terakhir kali ketika sekretaris menemukanmu dan Qiwei, aku curiga dia mengatakan sesuatu kepada sekretaris. Ikuti aku, ayo kita beritahu sekretaris.
dia akan dihukum. Apa yang sudah terjadi. Aku tidak ingin ini menjadi lebih buruk. Xin Mei dan aku adalah teman dekat. Jangan katakan apa-apa. Aku khawatir sia-sia. Laoda, apa yang akan kamu lakukan? Tidak tahu. Sejujurnya, aku menghargai keberuntungan cintamu sebelumnya. Tapi sekarang, dengan terlalu banyaknya, tampaknya seperti bencana. Aku menghancurkan 2 gadis. Aku benar-benar bajingan. Laoda, dengarkan aku kali ini. Pilih saja Xiao Xinmei. Dia mampu dan sangat menyukaimu. Kupikir siapapun sama. Yang kusukai adalah Niu. Tapi bukankah kamu akan bertanggung jawab untuk Xiao? Aku harus menyalahkanmu, Laoda. Tampaknya kamu ingin menjaga keinginan dan kesucian. Apa yang kamu katakan tadi, Xiao menyukaiku? Tidak ada artinya berpura-pura semua orang tahu. Aku melakukan sesuatu pada Xiao. Aku tidak bisa menyakitinya seumur hidup. Niu masih seorang gadis jadi. Sungguh aku menyukai Xiao. Aku menyarankan kamu memilih Xiao. Dia memiliki karakter yang baik. Jauh lebih baik daripada Niu. Jika di zaman dahulu, Xiao pasti akan menjadi jenderal yang pemberani dan mampu. Cocok untukmu. Apa yang kita bicarakan? Seperti apa Xiao itu? Ini topik tentang tanggung jawab. Baiklah, lanjutkan saja. Aku beritahu kamu, kita mulai mempersiapkan latihan besok. Kamu tahu kita pasti akan lelah seperti anjing. Kamu akan terlalu sibuk untuk berpikir terlalu banyak. Kiwei. Ada telegram darurat untukmu. Ibumu mungkin mengalami kecelakaan. Rumahku tidak jauh dari sini. Aku hanya pulang dan menemui ibuku. Aku berjanji akan kembali dalam 3 hari. Kiwei mengenai hal ini. Meminta cuti tidak diperbolehkan selama persiapan produksi. Tidakkah kamu tahu itu? Untuk kesalahan yang kamu buat sebelumnya, organisasi sedang meneliti bagaimana menanganimu sekarang. Tapi kamu sekarang ingin pergi. Bagaimana aku tahu bahwa kamu akan melarikan diri seperti mereka yang melarikan diri di Red Banner Farm? Aku berjanji kepada Ketua Mao. Aku hanya pulang dan menemui ibuku. Aku tidak akan pernah menyesal. Bagaimanapun organisasi memperlakukan saya. Sekretaris. Saya Kiwei bukanlah pahlawan muda. Tapi saya selalu menepati janji. Sekretaris. Saya mohon. Tidak ikut persiapan produksi. Berarti melarikan diri. Tidak mau berkontribusi untuk situasi revolusioner besar. Tidak memenuhi harapan Ketua Mao terhadap pemuda terpelajar. Kiwei, bagaimana bisa kamu memikirkan untung rugi pribadi pada saat kritis ini dan mengabaikan kepentingan rakyat? Apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Kamu sangat mengecewakan. Ibu saya hanya punya 1 anak laki-laki. Bagaimana, apakah sekretaris setuju?
Apa yang akan kamu lakukan? Apakah dia setuju atau tidak itu urusannya. Pergi atau tidak itu yang akan saya putuskan. Kiwei, jangan gegabah. Tidak hadir dalam persiapan produksi sembarangan itu serius. Jika kamu dihukum karena ini, Bibi akan semakin tidak senang. Tapi ibu saya hanya punya satu anak laki-laki. Saya tidak bisa mengabaikannya. Hanya karena takut hukuman. Jangan khawatir. Akan ada jalan keluarnya. Apakah kamu tahu kemana dia pergi sebenarnya? Tidak tahu pasti. Apa maksudnya tidak tahu pasti? Apakah kamu tahu atau tidak? Saya hanya tahu dia akan kembali dalam 3 hari. Sekretaris. Bisakah kamu tidak melaporkan dulu? Bagaimana kamu tahu dia akan kembali dalam 3 hari? Apakah Tuhan yang memberitahumu? Jika tidak, serahkan saja pada saya. Saya tidak akan membawa masalah untukmu. Baik. Baik Kiwei, kali ini saya mendengarkanmu. Tapi saya harus mengatakan sesuatu dulu. Jika dia tidak bisa kembali tepat waktu, jangan salahkan saya karena kekerasan saya. Saya akan menyerahkanmu pada saat itu. Kamu akan dianggap sebagai pelarian. Belok kanan. Maju jalan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 1, 2, 1. Berhenti. Belok ke belakang. Rapat ke kanan. Pandang ke depan. Bubar. Kiwei, tunjukkan pada kami satu. Ayo. Tunjukkan pada kami satu. Ayo. Hebat. Itu Zhao Xinmei, Zhao Xinmei. Xinmei kembali. Ibumu jauh lebih baik. Ada sesuatu yang dia bawa untukmu di tas. Kamu sudah bangun, ayo minum air. Minum pelan-pelan. Aku di mana? Kamu dikurung di gudang. Begitu seriusnya melarikan diri dari persiapan produksi. Kamu tahu itu. Terima kasih atas permohonan Kiwei. Atau, kamu akan dilaporkan sebagai desersi. Tapi sekretaris takut terjadi kecelakaan. Dia mengirimkan seorang perawat ke sini. Katanya kamu akan baik-baik saja setelah istirahat. Hasilnya kamu ada di sini. Kami diminta untuk bergantian menjagamu. Aku tahu. Baiklah. Aku harus pergi.
Kamu harus menjaga dirimu baik-baik hari-hari ini. Untuk makanan hanya 1 roti kukus sehari. Xin Mei, aku harus pergi. Liu Xing, terima kasih. Tidak apa-apa Xin Mei. Jaga dirimu baik-baik. Aku pergi. Qi Wei, cepat-cepat. Cepat, Xin Mei. kamu datang. Kalau bukan karena kamu membantuku, aku tidak tahu bagaimana keadaan ibuku. Aku menyimpannya dalam ingatanku. Semuanya dalam hatiku. Ini yang aku berutang padamu. Lupakan saja. Qi Wei, ada yang datang cepat. Qi Wei, ada yang datang cepat. Aku baik-baik saja. Aku cukup baik. Cepat Qi Wei, ada yang datang. Cepat-cepat. Aku baik-baik saja. Qi Wei, Qi Wei. Apakah itu kamu Qi Wei? Qi Wei. Ini aku. Makanannya sudah dipanggang jadi cukup panas. Tas air panas sudah dibersihkan dengan air mendidih. Air di dalamnya bisa diminum. Ketel atau sesuatu yang lain tidak bisa didorong masuk. Aku harus pergi. Shurong, tunggu. Aku punya sesuatu untuk dikatakan. Shurong, aku selalu menganggapmu sebagai sahabat terbaikku satu-satunya. Jadi meskipun aku jatuh cinta pada Qi Wei lebih dulu darimu, meskipun kalian datang bersama kemudian, yang bisa kulakukan hanyalah memberkatimu dengan berat hati. Tapi aku masih ingin menjelaskan satu hal. Apa yang terjadi di gudang tidak dirancang. Aku tidak berniat membalas dendam padamu. Aku juga tidak tahu bagaimana itu terjadi. Jangan katakan lagi aku tidak ingin mendengar. Tidak, aku harus mengatakannya. Aku hanya akan bertanya satu hal, Shurong. Sekarang kamu sudah putus dengan Qi Wei. Jika Qi Wei menyukaiku, bisakah kita bersama? Dia benar-benar menyukaimu. Perasaan itu sangat rumit. Qi Wei memang menyukaimu. Tapi itu tidak berarti dia tidak merasakan apa-apa padaku. Kalau tidak di gudang, dia tidak bisa menahan diri untuk bersamaku. Apa yang tidak bisa menahan diri? Kamu menyukainya lebih dulu dariku. Dan dia memilihmu pada akhirnya. Apa yang bisa kukatakan? Shurong.
Mungkin kamu tidak akan pernah bicara padaku lagi, benar kan? Merawat diri sendiri lebih penting dari apapun. Aku akan pergi. Shurong. Maaf? Aku minta maaf. Shurong. Ada apa? Kamu menangis lagi. Jangan sedih, Shurong. 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 Aku bahkan tidak bisa mengenalimu saat kamu menangis. Aku ingat Shurong sangat cantik. Tapi saat kamu menangis, ya ampun, sangat jelek sungguh. Kamu sangat menyebalkan. Biar aku meniru kamu menangis, lihat aku. Lihat aku. Sangat jelek, tidak cantik. Jangan menangis, Shurong. Shurong jangan menangis. Shurong, ayo pergi. Ayo pergi. Jangan menangis. Xin Mei, kamu tidur? Kiwe, aku di sini. Aku tidak tidur. Biar aku ceritakan tentang ibumu. Dia jauh lebih baik sekarang. Dia hanya terlalu merindukanmu. Jadi dia banyak melamun. Cukup normal untuk orang tua. Aku ceritakan situasinya padanya. Dia lega setelah mengetahuinya. Dia jauh lebih baik kemudian. Jangan khawatir. Aku tidak tahu. Bagaimana cara berterima kasih padamu? Kamu jangan bicara seperti itu. Jika kamu tidak ada lagi yang ingin dikatakan, pergi saja. Tidak. Dengarkan aku, Kiwei. Aku tidak punya latar belakang yang baik. Karena aku agresif. Aku sering menyinggung orang lain. Aku tahu semua orang membenciku. Kali ini aku membuat kesalahan yang sangat serius. Kamu masih datang ke sini untuk menemuiku di tengah malam. Kalau orang lain tahu, kamu akan terlibat. Pergi saja, jangan bicara lagi. Aku tidak akan pergi. Kiwei, aku serius. Kamu harus putus hubungan dengan aku sekarang juga. Atau kamu pasti akan terlibat. Mengerti? Kamu melakukan kesalahan ini untukku. Jadi kamu di penjara. Kamu pikir aku akan putus hubungan denganmu? Kiwei, kamu tahu aku suka kamu. Setelah seseorang jatuh cinta, dia rela melakukan apapun tanpa pamrih.
Ini yang aku rela lakukan sungguh. Kalau aku jadi kamu, setelah melakukan kesalahan dan dipenjara, apakah kamu akan putus hubungan denganku? Tentu tidak, sama sekali tidak. Kalau semua orang di dunia ini mengkhianatimu, aku akan tetap berdiri di sampingmu, menemanimu dan merawatmu. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Aku rela peduli padamu dari lubuk hatiku. Benarkah itu? Tidak perlu kamu menghiburku seperti ini, Qi Wei. Jangan merasa berhutang budi. Kamu tidak berhutang apapun padaku. Sungguh aku baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Zhao Xinmei. Aku rela merawatmu seumur hidupku. Tolong katakan lagi. Zhao Xinmei. Aku rela merawatmu seumur hidupku. Maukah kamu memberiku kesempatan? Qi Wei. Aku tidak pernah berharap akan ada hari seperti ini. Ketika kamu mengatakan kata-kata seperti itu padaku. Terima kasih banyak. Sekretaris? Kawan Xiao Ni Udareng. Silakan duduk. Berdiri saja, sekretaris. Santai saja. Kalau aku tidak salah, kamu dari Hai Cheng kan? Kakakmu apakah dia masih berdinas di militer? Ya, dia pergi ke sana sebelum aku datang ke pertanian ini. Sungguh baik bisa melayani di tentara. Ayo minum air dulu. Terima kasih, sekretaris. Bagaimana kabar keluargamu akhir-akhir ini? Apa ayahmu baik-baik saja? Dia baik-baik saja. Sekretaris, ada yang ingin disampaikan. Bisa langsung saja. Kawan Xiao Niu, apa maksudmu? Santai saja. Sebenarnya kali ini aku memanggilmu untuk memberitahumu kabar baik. Benarkah hal yang luar biasa? Coba pikirkan saja, selama waktu kamu di sini. Kamu selalu bersikap tenang, rendah hati, dan hemat. Mata saya memang kecil, tapi saya melihat segalanya dan mengingatnya. Saya sangat menyukai pemuda seperti kamu. Jadi saya memutuskan memberikan satu-satunya kesempatan
untuk kembali ke kota padamu. Benarkah? Tentu saja. Saya katakan padamu. Saya punya surat yang ingin kamu kirimkan dulu ke ayahmu. Dan minta balasannya oke. Tidak perlu melakukan itu. Ayah saya pasti setuju. Dia sudah menantikan saya kembali. Kawan Xiao Niu, kamu harus mendengarkan saya. Ini surat penting. Kamu pergi saja dan kirimkan ke ayahmu. Setelah kamu mendapat balasannya, berikan saja padaku. Kamu mengerti. Oke. Baiklah, kamu bisa kembali. Oh, ngomong-ngomong. Kamu pasti sudah familiar dengan situasi saat ini. Mengenai hal ini, jangan beritahu siapapun. Saya tahu. Saya akan kembali. Oke. Terima kasih, Sekretaris. Dikatakan ayah Niu Shurong, adalah pejabat tinggi di Haicheng. Kakaknya adalah pemimpin di pasukan. Lalu kenapa dia dikirim ke sini? Seperti kita. Sekarang kamu tidak tahu itu. Dia datang ke sini secara sukarela. Dia ingin membuat beberapa pencapaian di sini. Pencapaian apa? Menurutku, dia datang ke sini untuk QA-kan. Jadi, tidak ada hal seperti nasib yang setara. Kami telah melakukan pekerjaan pertanian selama bertahun-tahun. Tapi dia hanya membaca beberapa editorial. Akhirnya dia terbang lebih jauh dan lebih tinggi dari kita. Jika kamu tidak yakin, tanya saja si Mei. Ayah Niu Shurong adalah pejabat tinggi. Kenapa kamu bertanya padaku tentang hal ini? Aku dengar tempat itu adalah kamu. Apa yang ingin kamu katakan? Tidakkah kamu ingin kembali ke kota? Kamu baru saja mengatakan. Tempat itu diberikan kepada Niu Shurong. Zhao Xinmei sudah larut sekarang. Kenapa kamu datang ke sini? Jika ada sesuatu, katakan saja langsung. Sekretaris, aku hanya bertanya-tanya. Apakah ada kesempatan bagiku untuk mendapatkan tempat untuk kembali ke kota? Duduklah dulu. Senang sekarang? Puas sombong. Aku tidak tahu kenapa. Dari tadi malam, jantung berdebar kencang. Aku merasa sangat gelisah. Aku pikir sesuatu akan terjadi. Itu tidak nyata. Shurong, apa yang kamu siapkan untuk kami? Aku tidak akan pergi jika tidak ada 4 hidangan 1 sup. Tidak masalah apapun yang kamu inginkan. Hari ini, aku akan mengumumkan hal yang sangat penting. Ini tentang siapa yang bisa kembali ke kota. Mengingat kinerja masing-masing dari kalian.
Setiap anggota pasukan utama, melalui pemungutan suara yang hati-hati. Sekarang hasilnya keluar. Sekarang aku umumkan. Orang yang dipekerjakan oleh Hai Cheng adalah Zhao Xinmei. Kenapa dia? Apa aku salah dengar? Sekretaris, apakah kamu? Apakah kamu salah? Dong Fang bilang itu Niu. Aku keberatan. Bahkan jika semua pemuda terpelajar di pertandingan 3 atau 5 kali. You can kill Ron Zhao Xinmei. Benar-benar. Tenang semuanya. Keberatanmu terlalu sepihak. Selama Zhao Xinmei di pertanian Jianhu kita, dia selalu bekerja keras dan kemudian bersenang-senang. Dia tidak peduli dengan keuntungan atau kerugian pribadi. Bahkan jika dia sakit, dia tetap masuk ke sungai untuk menggali lumpur. Dan dia menawarkan untuk pulang terlambat saat bekerja. Apakah kamu mengerti? Jadi kawan Zhao Xinmei adalah teladan semua pemuda terpelajar. Selain itu kesimpulan ini direct oleh Simiwa Anggota Pasukan melalui pemungutan suara. Tidak diragukan lagi. Cukup sampai di sini. Jadi cukup sampai di sini. Ini sangat tidak adil. Bukankah begitu? Ya. Kamu baik-baik saja, Shurong. Xinmei. Ceritakan apa yang terjadi. Kamu bilang kemarin bahwa kesempatan itu milik Shurong kan? Qi Wei. Aku akan memberitahumu nanti. Tapi sekarang, aku mohon jangan tanya apapun. Sekretaris. Xiao Niu. Aku mengerti perasaanmu. Tapi aku juga tidak bisa membantu. Jika ada kesempatan lain kali, aku akan memberikannya padamu, oke? Kenapa dia mendapatkan tempat ini? Kamu bilang kamu akan membiarkanku pulang. Kawan Xiao Niu. Aku tidak pernah menyangkal bahwa aku mengatakan itu padamu. Anda harus tahu bahwa aku benar-benar ingin memberikan kesempatan ini padamu. Tapi keputusan dibuat melalui pemungutan suara anggota. Aku tidak bisa berbuat apa-apa ngomong-ngomong. Untuk hasil ini, kamu sudah melihatnya kan? Ini lihat saja. Yaitu jelas-jelas tertulis. Tidak masalah. Kamu masih muda dan punya banyak waktu. Semua akan baik-baik saja. Ya baik-baik saja. Aku beritahu kamu, Zhao Xinmei punya banyak cara. Dong Fang hanya menyarankannya untuk mencoba. Dia seharusnya bisa melakukannya. Ya? Kamu lihat keluarganya. Miskin dan tidak punya kekuatan. Bagaimana dia bisa mendapatkan kesempatan ini? Bergantung pada Qi Wei? Tidak mungkin. Kalau Qi Wei bisa, dia bisa mendapatkannya untuk dirinya sendiri dan kembali. Niu Shurong sangat menyedihkan. Dia terlalu cepat bersukacita. Ya. Di mana Zhao Xinmei? Aku tidak melihatnya. Aku melihatnya pergi ke pertanian tadi. Zhao Xinmei. Aku tahu ini sebenarnya milikmu. Jika kamu ingin memukulku, langsung saja lakukan sekarang. Ya, aku ingin memukulmu. Tapi bukan karena alasan yang kamu pikirkan. Lihat saja dirimu sendiri.
Di mana kamu mengambil jepit rambutku? Kamu tidak malu bertanya. Aku benar-benar tidak memikirkan itu. Bagaimana kamu bisa melakukan hal seperti itu? Apa kamu bodoh? Jika kamu ketahuan orang lain, apa yang akan kamu lakukan untuk sisa hidupmu? Aku tidak tahu apakah kamu memusuhi aku atau dirimu sendiri. Sebelum kamu melakukan ini, bahkan jika kamu tidak pernah memikirkan dirimu sendiri, bagaimana dengan Qi Wei? Sangat tidak adil bagi Qi Wei. Shurong, aku mohon jangan bilang ini ke siapapun. Terutama ke Qi Wei. Lalu apa yang kau ingin aku lakukan? Hanya berdiri di samping melihatmu menipunya. Shurong, kau tahu bagaimana sifat Qi Wei. Jika dia tahu, tidak masalah bagaimana dia memperlakukan aku. Tapi aku takut dia akan menghancurkan masa depannya dalam sekejap. Shurong, aku tidak pernah memohon padamu sejak kecil. Aku memohon padamu untuk hal ini. Hanya kali ini, hanya sekali untuk Qi Wei. Berdirilah, aku tidak tahan. Pasti ada yang tidak beres dengan Xiao Ximei. Apa pendapatmu? Aku tidak yakin. Aku pikir ada kau tahu. Tidak, kau tidak bisa mengatakannya sembarangan. Ini serius. Ini Niu Shurong yang mendapat kesempatan melalui kabar burung kan? Benar. Qi Wei katakan yang sebenarnya. Apa kau yang membantu Xiao Ximei untuk mendapatkan kesempatan kembali ke kota? Aku tidak menyangka kau pria begitu keren. Apa yang kau lakukan? Qi Wei, apa yang akan dia lakukan? Kau bodoh, jangan tanya lagi. Kau bodoh, kenapa aku tidak bisa bertanya? Tidakkah kau dengar tentang itu? Kesempatan Xiao Ximei untuk kembali. Mungkin karena sekretaris. Apa? Itu. Kau tahu maksudku. Xin Mei. Apa yang sebenarnya terjadi? Katakan padaku. Katakan padaku. Katakan padaku apa yang terjadi. Katakan padaku kenapa. Qi Wei. Maaf. Bajingan itu melakukan sesuatu padamu ya? Apa bajingan itu melakukan sesuatu padamu? Katakan padaku. Aku akan membunuhnya. Aku akan membunuhnya. Qi Wei. Kau pikir reputasiku di Jianhu Farm tidak cukup buruk? Kumohon jangan cari dia. Kamu mau semua orang tahu skandal ini? Aku tidak bisa melupakannya. Aku tidak bisa melupakannya. Qi Wei, dengarkan aku. Untuk hal ini aku minta maaf padamu. Aku bersedia menebusnya seumur hidupku. Tapi jika kamu pergi sekarang, aku tidak akan memaafkanmu selamanya.
Aku tidak akan memaafkanmu. Tolong jangan pergi, jangan pergi. Kamu ingat apa yang kukatakan padamu hari ini? Jangan cari masalah untuk dirimu sendiri. Anggap saja melakukannya untukku. Pergilah. Qi Wei. Ingat apa yang kamu janjikan padaku. Kamu akan menikahiku. Benar kan? Xin Mei. Tunggu aku. Aku? Siapa? Bagaimana kamu melindungi adikku? Ya, aku tidak melakukan dengan baik. Aku hanya punya satu adik. Aku tidak bisa melindunginya dengan baik. Kukira kamu bisa. Tapi bagaimana kamu bisa membiarkan hal seperti ini terjadi padanya? Kamu tidak bisa melindungi gadismu. Dasar bodoh. Bajingan. Bagaimana kamu bisa melindunginya? Kamu sampah bajingan. Tidak berguna. Aku tidak menyangka sekretaris itu bajingan. Aku akan ke kota untuk melaporkannya. Aku tidak takut. Aku akan melaporkannya dengan segala cara. Ada yang tidak beres. Qi Wei, kamu tidak tidur semalam? Kamu ada apa? Apa yang ingin kamu lakukan? Qi Wei. Ada yang tidak beres. Ada yang salah. Qi Wei. Dia menikam sekretaris dengan pisau. Qi Wei. Qi Wei, Qi Wei. Pergi. Mau dibawa kemana dia? Dia akan dikirim ke kantor polisi karena sengaja melukai. Aku mohon. Qi Wei melakukan ini karena aku. Aku mohon bebaskan dia. Kamu tahu ini disebabkan olehmu. Jika kamu terus membuat masalah, aku akan mengirimmu ke sana juga. Ayo pergi.
Lihatlah. Lihat betapa buruknya situasi yang kamu buat untuknya. Sudah larut tidurlah. Aku tidak sekejam kamu, aku tidak bisa tidur. Qi Wei, hentikan aku baik-baik saja. Aku mempercayakan kedua gadis ini padamu. Jika ada sesuatu terjadi pada mereka, aku tidak akan memaafkanmu. Jangan khawatir. Shurong adalah gadis yang baik. Setelah aku bebas, aku berharap kamu sudah menikahinya. Qi Wei, jaga dirimu di dalam. Tulis surat jika kamu membutuhkan bantuan. Laosan, aku harus mengatakan. Dongfang adalah gadis yang baik. Qi Wei. Jangan khawatir. Aku akan mengurus apa yang terjadi di rumah. Kami menunggumu. Qi Wei, jangan lupa apa yang kamu janjikan. Tunggulah aku. Aku menunggumu. Qi Wei, kita harus pergi. Aku harus pergi.
Qi Wei. Sekarang kamu puas? Dia memiliki masa depan cerah di depannya. Semua ini karena kamu. Kamu menghancurkan hidupnya. Shurong, tenanglah. Xin Mei juga korban. Dia juga korban? Tanyakan padanya sendiri. Aku beritahu kamu. Orang yang melukai Qi Wei bukan hanya aku. Dan kamu terlibat. Kamu juga seorang kaki tangan. Jangan pikir aku tidak tahu. Kamu yang bilang ke Qi Wei. Jangan pura-pura polos. Zhao Xinmei, kamu melemparkan tuduhan ke aku.